Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nurhidayah Rahmawati. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman bagaimana saya bisa lolos CPNS tahun 2019. Nah, tapi sebelum saya bercerita, kalian harus klik subscribe dan like and share. Oke. Nah, ketika itu saya melamar di Kabupaten Boyolali. Nah, kenapa saya ambil di Kabupaten Boyolali padahal saya aslinya di kabupaten sebelah? Karena saya mengikuti suami saya. Kebetulan suami saya itu IPK-nya agak rendah. Nah, dia itu memilih antara dua kabupaten. Nah, di antara dua kabupaten itu minimal hanya 2,5 IPK-nya ya. Ada di Wonogiri dan Boyolali. Dan suami saya memilih Boyolali. Lalu saya mengikuti suami saya di Boyolali. Suami saya mendaftar di umum SD Kedung Mulyo ya. Kalau saya itu mendaftar di formasi kumlot. Formasi kumlot itu apa? Formasi kumlot adalah formasi dengan syarat memiliki akreditasi A di kampusnya dan akreditasi A di prodinya. Nah, dan IPK dia itu harus 3,5 lebih. Nah, kebetulan saya memenuhinya. Nah, ketika saya memilih SD itu saya agak bingung pertama. Gimana ya caranya agar saya itu tidak punya saingan? Karena kita tahu sendiri kan, orang dengan IPK kumlot itu biasanya orangnya pintar. Nah, waktu itu kebetulan saya bergabung dengan grup PGSD Boyolali. Nah, ketika itu memang pada CPNS tahun 2019 ini kita tidak bisa melihat berapa saingan kita. Tetapi inisiatif anak-anak yang ada di grup PGSD Boyolali itu mereka membuat suatu form yang berisi nama-nama SD dan jumlah pendaftar. Nah, ketika itu saya dan suami saya selalu melihat form tersebut. Jadi selama beberapa hari saya lihat, saya daftarnya itu agak mepet. Terus saya lihat ada SD Negeri 1 Wonosegoro. Awalnya saya mau daftar situ karena si Wonosegoro itu yang paling dekat dengan rumah saya. Tetapi di situ sudah ada satu orang yang mendaftar dan itu orangnya cowok. Nah, akhirnya saya takut karena kata suami saya, cowok yang pintar itu dia itu sangat-sangat pintar. Pasti pintar. Nah, akhirnya saya memilih SD Negeri 2 Bawu. Di situ belum ada yang daftar. Walaupun saya itu pelamar tunggal, tapi saya tidak patah semangat dalam belajar. Waktu tes SKD saya itu masih hamil muda, jadi masih semangat-semangatnya untuk belajar. Saya bergabung dalam grup pendampingan CPNS tahun 2019 itu via WA ya, via WhatsApp. Jadi setiap hari Kamis dan hari Senin itu ada yang mengirim beberapa soal dari tentor kami. Lalu saya mengerjakannya, walaupun saya mengerjakan dengan terlambat, tapi saya selalu mengerjakannya soal tersebut. Nah, setelah itu saya selalu belajar dan akhirnya pada tes SKD saya bisa melampaui passing grade. Passing grade pada formasi kumlot itu hanya ada di TIU. TIU itu yang hitung-hitungan ya. Jadi saya harus bisa melampaui nilai 85 untuk TIU. Dan untuk jumlahnya itu 271. Nah, kebetulan saya bisa melampauinya. Nah, sembari menunggu pengumuman, karena saya adalah pengantin baru, saya sering sholat berjamaah dengan suami saya. Nah, waktu itu mumpung kami anaknya belum lahir, jadi belum ada yang mengganggu ya. Jadi kami sering-sering sholat berjamaah. Nah, selain itu saya juga
Setiap malam Jumat itu saya dan suami saya sering datang makam Mbah Sirojudin, dan makam Mbah Ganjur itu sesepuh atau wali di Desa Ngroto, Kabupaten Grobogan. Nah, itu adalah rumah saya di Grobogan ya. Nah, setiap malam Jumat saya ke sana sampai pada waktu itu ditetapkan pandemi corona. Nah, pada waktu pandemi corona makam itu ditutup, tidak ada yang boleh ke sana lagi. Nah, saat itu saya sedih sekali, saya nggak bisa ke sana lagi, saya nggak bisa, ya intinya itu termasuk wisata rohani lah buat kami. Jadi saya nggak bisa ke sana lagi. Terus akhirnya yang kami lakukan hanya bisa berdoa dan sholat berjamaah itu. Nah, ketika sambil menunggu SKB itu, anak saya lahir di bulan Juni. Nah, setelah itu saya ya agak stres juga sih ngurus anak pertama, bagaimana gitu baru-barunya, lalu satu rumah dengan mertua, ya tahu sendirilah kalian satu rumah dengan mertua bagaimana. Akhirnya saya agak stres dan tiba waktunya tes SKB dilaksanakan. Saya kurang belajar, kurang tidur, dan waktu itu bertepatan dengan beberapa hari setelah Mbah Putri saya meninggal. Jadi saya kurang belajar, kurang tidur. Akhirnya hasil nilai SKB saya itu sangat sedikit. Nah, ini ketika aku SKB ya teman-teman. Nah, aku SKB jadwalkan pada bulan September. Ketika itu SKB-nya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. SKB-nya beda sekali. Kenapa? Karena aku SKB di masa pandemi corona. Jadi kami itu diwajibkan memakai masker, memakai face shield, berjaga jarak, membawa hand sanitizer, membawa handscoon, dan cuci tangan sebelum masuk. Ya, kita masuknya dengan berjaga jarak gitu. Tuh, sebelum masuk antri dulu buat cuci tangan. Nah, tuh mesin yang digunakan untuk cuci tangan tuh mesin buatan sendiri loh dari panitia itu. Jadi kita nggak usah muter keran, nggak usah pakai tangan. Jadi kakinya kayak menekan biar bisa keluar air. Hasil SKB saya itu sangat sedikit sekali, hanya 31, dan saya sedih sekali. Saya pesimis sekali, apakah saya bisa lulus. Tapi saya dapat semangat dari teman-teman. Kamu itu dasar tunggal, kamu itu pasti lulus karena nggak punya saingan. SKB itu kan untuk menentukan peringkat. Nah, teman-teman saya pada bilang gitu. Jadi yang bisa saya lakukan adalah saya terus berdoa dan berdoa. Jika ini rezekiku dan rezekinya anakku, saya akan lulus. Dan akhirnya saya lolos dengan nilai SKB yang sedikit. Ya, alhamdulillah aku syukuri ini rezekinya anakku yang memang kami membutuhkannya, karena memang suami saya itu belum bisa mencukupi kami, dan saya juga pengen rumah sendiri, jadi ya begitu. Nah, cukup sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat ya. Jadi pesan saya, apapun hasilnya kamu harus tetap berdoa, kamu harus tetap optimis. Jadi walaupun kamu pendaftar tunggal, kamu harus tetap belajar. Kenapa? Karena pendaftar tunggal itu tidak 100% lolos ya.
kamu harus melampaui passing grade dulu ya ketika SKD. Jadi agar kamu lolos untuk tahap selanjutnya. Nah, untuk SKB pesan saya jangan seperti saya. Kamu harus juga tetap belajar agar tetap lolos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.